sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya. Kali ini kami mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Kami dari kelompok 3 kelas P2 akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Ibu Sudia selaku dosen mata kuliah terkait. Sekarang kami berada di Museum Bala Putra Dewa. dan museum ini adalah museum nasional di Sumatera Selatan. Museum Bala Putra Dewa diambil dari nama Raja Bala Putra, penguasa abad ke-9 dari Kerajaan Sriwijaya. Museum ini merupakan museum etnografi dan merupakan museum sejarah provinsi. Museum ini berlokasi di Jalan Sriwijaya 1 nomor 28 di kawasan KM 6,5. Museum ini juga memiliki luas wilayah sekitar 23.565 meter persegi. Museum ini mulai dibangun sekitar tahun 1978 dan diresmikan pada tanggal 5 November tahun 1984. Nah, pada 2025 nih tercatat ada sekitar 16.000 benda sejarah di museum ini. Setelah sebelumnya ada sekitar 8.800 benda sejarah. Benda-benda ini tuh makin bertambah nih seiring hibah dari masyarakat. Nah, buat kalian yang udah penasaran, yuk lihat ada apa aja sih di museum ini. Let's go. Go go go. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear Sekarang kita berada di ruangan pameran hibah. Ruangan ini dikhususkan untuk memamerkan koleksi benda pusaka, peralatan pertukangan, peralatan memasak, dan salah satu sarana transportasi pada zaman dahulu. Di sini bisa kita lihat terdapat sebuah sepeda yang biasa digunakan sebagai alat transportasi pada zaman dahulu. Di sebelahnya juga terdapat salah satu peralatan pertukangan, yaitu gergaji kayu dengan panjang 149 cm dan lebar 13 cm. Secara keseluruhan, benda pusaka mewakili kekayaan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pemeliharaan dan pelestarian benda pusaka merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yaitu menjaga persatuan dan keadilan sosial di tengah keanekaragaman yang ada. Ruangan kali ini merupakan salah satu ruangan hibah yang juga berisi dengan barang sehari-hari yang banyak digunakan pada orang terdahulu di Sumatera Selatan. Barang-barang ini dominan diisi oleh peralatan memasak, contohnya adalah piring, kemudian ada mangkok, guci untuk menampung air, dan masih banyak barang-barang lainnya. Di sini terdapat barang-barang seperti mesin jahit, bahkan uang koin yang digunakan untuk masyarakat bertransaksi. Kemudian ada alat tradisional yaitu isaran batu yang digunakan untuk menggiling beras atau ketan. Dengan menggunakan alat-alat tradisional, kita mencerminkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kesederhanaan, keadilan, dan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan. Sekarang kita berada di Gedung Pameran Tetap 3. Gedung ini diberi judul Kerajinan Tradisional Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan maritim mendapat pengaruh budaya Cina, India, dan Arab dalam perkembangan tenun. Kain tenun berfungsi tidak hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai simbol status, adat, dan keindahan, mencerminkan rasa bangga dan persatuan dalam menjaga identitas bangsa dalam sila ketiga. Salah satu hasil tenun terkenal dari Sumatera Selatan yang dipamerkan di museum ini adalah songket, yaitu kain mewah yang ditenun dengan benang emas atau perak dan sering digunakan dalam upacara adat. Berikutnya ada kerajinan logam. Koleksinya meliputi peralatan mata pencaharian seperti pisau dan alat masak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan ini mencerminkan semangat kerja keras dan upaya meningkatkan kesejahteraan bersama, sejalan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, ada pula kerajinan untuk kegiatan adat seperti perahu kapur siri yang digunakan sebagai dupa atau sesajen. Hal ini mencerminkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada kerajinan anyaman dari rotan dan bambu nih. Prosesnya dilakukan dengan teknik silang menyilang hingga membentuk pola yang kuat dan rapi. Pola anyaman yang saling menyilang menggambarkan kesatuan dan kekuatan dalam kebersamaan, mirip dengan makna Pancasila yaitu sila persatuan Indonesia. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki gedung pameran 2 di Museum Bala Putra Dewa. Ruangan ini menampilkan informasi mengenai awal mula sejarah alam dan kehidupan manusia di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan. Ruangan ini disusun seperti perjalanan waktu yang membawa kita kembali ke masa prasejarah, ketika alam, hewan, dan manusia mulai berkembang di wilayah Sumatera Selatan. Di sini ada fosil kayu sungkai, fosil tulang gajah, dan fosil kerang yang sudah membatu sejak ribuan tahun lalu. Lalu ada juga beruang madu dan harimau Sumatera. Walaupun wajah mereka imut, tapi pada masa prasejarah, manusia harus bertahan dari mereka karena hewan-hewan ini kerap merebut buruan dan menyerang pemukiman. Ini adalah tempayan kubur yang ditemukan di 4 lawang. Tempayan ini digunakan untuk penguburan sekunder. Letaknya di dekat dolmen menandakan bahwa orang yang dikubur di sini memiliki status sosial tinggi. Nah, ini adalah kerangka manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang ditemukan di Gua Pondok Sabe, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu sudah memilih gua sebagai tempat tinggal. Lalu, kita akan melihat lukisan legenda Pulau Kemarau yang bercerita tentang kisah cinta Tan Bun An dari Tiongkok dan Siti Fatimah dari Palembang yang menyatukan dua budaya. Tapi, karena kesalahpahaman, Tan Bun An tenggelam di sungai dan Siti Fatimah ikut terjun ke sungai. Dari legenda ini nih, kita belajar tentang persatuan dan pengorbanan yang sejalan dengan Pancasila, khususnya Pancasila sila kedua dan sila ketiga. Halo, saat ini kita berada di ruang pamer yang menyajikan sejarah panjang mata uang yang pernah berlaku di Nusantara. Setiap periode, mulai dari Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga Nica, setiap mata uang asing ini ada pengingat akan era di mana kedaulatan ekonomi kita belum sepenuhnya merdeka. Dalam konteks inilah, kehadiran rupiah Republik Indonesia menjadi sangat berarti. Ia bukan sekedar alat tukar, melainkan sebuah simbol kedaulatan dan perwujudan nyata dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ayo kita lihat Rumah Limas yang merupakan peninggalan budaya Kesultanan Palembang Darussalam sekitar abad ke-17 hingga 19 Masehi. Rumah Limas ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian depan yang dibangun pada tahun 1830 oleh Syarif Abdurrahman Al-Habsyi dan bagian belakang yang dibangun pada tahun 1835 oleh Syarif Ali. Berasal dari 2 pemilik yang berbeda, lalu digabung melalui sebuah selasar. Arsitektur khas Rumah Limas ini berdiri di atas tiang dengan kemiringan atap sekitar 45 derajat hingga 60 derajat dan bentuk atap menyerupai piramida atau limas. Materialnya menggunakan kayu-kayu pilihan kuat seperti kayu tembesu, ulin, dan kayu unglen. Bisa dilihat struktur kayunya yang masih kokoh meskipun berusia 2 abad lebih. Nah, fun fact-nya nih, Rumah Limas ini pernah menjadi ikon pada uang kertas pecahan 10.000 tahun emisi 2005 hingga 2016 sebagai representasi arsitektur tradisional Palembang. Di bagian depan uang tersebut juga terdapat gambar Sultan Mahmud Badarudin II yang merupakan pahlawan nasional dari Palembang. Melalui peninggalan rumah adat ini, pengunjung museum dapat merasakan suasana masa lalu, menyentuh warisan budaya langsung, dan lebih menghargai kekayaan arsitektur tradisional Sumatera Selatan. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.